Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa kembali pada bulan mulia ini, pada bulan penuh rahmat, ialah bulan Ramadan yang suci. Tak lupa pula salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kultum hari ini adalah nikmat sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dalam perspektif Al-Quranul Karim merupakan suatu karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Nikmat terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah nikmat dunia, yang kemudian adalah nikmat akhirat. Nah, nikmat dunia merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluknya berupa alam semesta beserta isi-isi. Kemudian nikmat akhirat merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa janji Allah, surga yang diberikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada-Nya. Seperti yang dikutip dari beberapa ayat Allah dalam surah Ar-Rahman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang artinya maka nikmat Tuhan yang mana lagikah yang engkau dustakan? Beribu nikmat yang diberikan Allah setiap harinya kepada manusia, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Itu tidak dapat kita ukur dengan hitungan matematis maupun kalkulator tercanggih di dunia sekalipun. Salah satu nikmat Allah ialah hati dan anggota tubuh lainnya, yang merupakan nikmat utama bagi hamba-hambanya. Bagi manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta menyebarkan kebaikan di seluruh muka bumi merupakan golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Memelihara seluruh anggota tubuh merupakan salah satu wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meletakkannya pada fungsi yang sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan baik umat manusia. Begitu juga sebaliknya, jika kita tidak memelihara bagian-bagian tubuh kita dengan baik dan meletakkannya pada tempat yang tidak sepantasnya, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benar saja tunggulah laknat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengingkari nikmat-nikmatnya. Nikmat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu adalah nikmat yang berupa hasil dan kemudian adalah yang kedua, nikmat yang berupa alat untuk menciptakan hasil. Nikmat yang berupa hasil bisa kita dapat di sekeliling kita sehari-hari, mulai dari panas matahari, adanya siang dan malam, alam semesta beserta isinya, dan lain sebagainya. Kemudian ada nikmat yang merupakan alat untuk mendapatkan hasil. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual kita sebagai seorang manusia, kemudian adalah minat dan bakat, dan lain sebagainya. Ada satu logika kehidupan yang sering sekali diputarbalikan oleh sebagian orang, di mana sebagian orang menganggap harus ada nikmat terlebih dahulu baru harus kita merasakan kesyukuran. Padahal etikanya tidak begitu. Kita harus bersyukur setiap saat. Apapun yang kita miliki merupakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak cara yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan ambil 5 poin penting dalam mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah selalu mengingat Allah dalam hati. Zikirlah setiap hari, jika ada waktu luang, isilah dengan kalimat-kalimat zikir yang ada di dalam hati kita. Kemudian yang kedua adalah menjauhi penyakit hati, iri, hasad, dengki, dan lain sebagainya harus kita hindarkan sebisa mungkin dalam hati kita supaya kita banyak bersyukur.
Yang ketiga adalah memperbanyak sedekah. Harta yang kita miliki senantiasa bukan hanya milik kita sendiri, namun ada hak-hak orang lain di dalamnya. Perbanyaklah sedekah untuk mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang cara yang keempat adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun caranya, apapun langkahnya, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, senantiasanya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambah kesyukuran kita kepadanya. Yang kelima adalah senantiasa tersenyum, karena sedekah yang paling baik di depan saudara kita menurut hadis riwayat Tirmizi adalah senyuman. Senyumanmu adalah sedekah yang terbaik kepada saudaramu. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, saya mengajak saudara-saudaraku yang dirahmati Allah untuk senantiasa bersyukur atas apa yang Allah berikan dalam hidup kita. Semoga Allah meridhai usaha-usaha kita dan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa bersyukur kepadanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.